Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 246. Nandu adalah kota paling maju di Huaibei dan merupakan pusat ekonomi dan pendidikan di Huaibei. Fang Yu pernah ke Nandu beberapa kali sebelumnya, tapi itu sudah lama sekali. Terakhir kali dia datang mungkin beberapa dekade yang lalu. Nandu saat ini benar-benar berbeda dari dulu. Di luar stasiun kereta kecepatan tinggi terdapat kawasan pusat bisnis. Saat itu tengah hari, dan Fang Yu dengan santai masuk ke sebuah restoran, bersiap untuk makan siang terlebih dahulu. Setelah memesan makanan, Fang Yu duduk di kursinya dan mulai berpikir. Dia datang ke Nandu kali ini hanya karena untuk mencari penerus Istana Xian. Kalau tidak, dia berencana mencari tempat tinggal di sini. Dia telah berada di Jiangnan selama 3 tahun, dan inilah saatnya mengubah lingkungannya. Selain itu, dibandingkan dengan Jiangnan, tingkat dunia seni bela diri Huaibei jelas lebih tinggi. Di tempat ini, Fang Yu akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan informasi tentang pembuluh darah spiritual dan ramuan dalam monster tingkat tinggi. Huaibei, itu benar. Mata Fang Yu bergerak sedikit, memikirkan seseorang. Liu Lianxia sedang mengendarai mobil BMW, menunggu untuk melintasi persimpangan lampu lalu lintas. Dia sedang dalam suasana hati yang gembira dan bahkan ingin bersiul. Nanti, dia akan menjalankan misi. Imbalan untuk tugas ini luar biasa tinggi, cukup baginya dihabiskan untuk sebagian besar hidupnya. Setelah menyelesaikan tugas ini, Liu Lianxia memutuskan untuk mundur sementara dari dunia tentara bayaran dan kembali ketika semua uangnya habis. Tugas ini tidaklah sulit. Hanya mencuri cincin dari tangan seseorang. Satu-satunya risiko adalah orang tersebut mungkin memiliki pengawal di sekitarnya. Namun menurut informasi yang diberikan majikannya, orang tersebut hanyalah manusia biasa yang belum pernah berlatih. Bagi seorang manusia, meskipun ia dilengkapi dengan pengawal, kekuatan pengawalnya tidak boleh terlalu kuat. Memikirkan kehidupan bahagia setelah menerima hadiah itu, wajah cantik dan menawan Liu Lianxia menunjukkan senyuman. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Liu Lianxia, yang sudah lama tidak mendengar suara ini, sangat ketakutan hingga ekspresinya berubah dan dia hampir berteriak. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa suara itu berasal dari Fang Yu. Sejak pertemuan terakhir, kesan Liu Lianxia terhadap Fang Yu menjadi semakin buruk. Pria ini sebenarnya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan gurunya, Su Lengyun. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam hati Liu Lianxia, guru Su Lengyun selalu menjadi eksistensi seperti peri, eksistensi tertinggi yang tidak dapat dinodai. Namun, setelah bertemu Fang Yu, gambaran ini hancur. Su Lengyun tampak patuh dan berperilaku baik di depan Fang Yu. Tidak hanya itu, setelah meninggalkan kota Jianghai dan kembali ke istana Suanghan, Su Lengyun kerap mengeluarkan busur panjang biasa dan melihatnya dengan cermat. Liu Lianxia pernah bertanya padanya, apakah ada yang istimewa dari busur panjang ini? Ini hadiah dari kakak Yu, kata Su Lengyun dengan senyum tipis di wajahnya. Mendengar jawaban dan ekspresi bahagia ini, Liu Lianxia benar-benar putus asa. Gurunya, mungkin benar-benar jatuh. Apa yang kamu inginkan dariku? Liu Lianxia bertanya dalam benaknya. Lebih baik memberitahumu secara langsung. Di mana kamu sekarang? Fang Yu bertanya. Aku berada di ibu kota selatan Huaibei, jadi aku tidak bisa datang ke tempatmu untuk saat ini, Liu Lianxia hendak menolak. Itu benar. Aku juga berada di restoran di lantai pertama kota Zhengtian di Huaibei Nandu. Datang dan temukan aku sekarang, kata Fang Yu. Kamu, kenapa kamu berada di ibu kota selatan Huaibei? Liu Lianxia bertanya dengan kaget. Ayo kita lakukan sesuatu, cepat kemari, kata Fang Yu. Saya tidak bisa pergi ke sana. Ada hal lain yang harus saya lakukan, kata Liu Lianxia. Fang Yu tidak menanggapinya lagi. Liu Lianxia sangat marah hingga dia menamparkan kemudi.
Suasana hati awalnya yang baik, hancur oleh kemunculan Fang Yu yang tiba-tiba. Mengapa Fang Yu ini tiba-tiba datang ke Nandu? Liu Lianxia mengertakkan gigi karena marah. Yang paling membuatnya marah adalah, betapapun enggannya dia tidak berani melanggar perintah Fang Yu. Dia tidak pernah ingin merasakan sakitnya jiwanya terkoyak lagi. Ketika Liu Lianxia menemukan Fang Yu sedang makan sepotong steak dengan kepala tertunduk. Liu Lianxia, yang telah menarik banyak perhatian di sepanjang jalan, duduk di hadapan Fang Yu. Hal ini membuat banyak pria menatap keluh kesahnya di dalam hati. Wanita cantik seperti itu sebenarnya punya pacar, sayang sekali. Liu Lianxia menyilangkan tangannya, menatap Fang Yu dengan wajah datar, dan berkata dengan dingin, "Ada apa denganmu? Katakan padaku secepatnya, aku sangat sibuk." Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Liu Lianxia dengan ringan. Pandangan seperti itu membuat Liu Lianxia kehilangan semua kesombongannya dan menjadi tenang. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Nada bicara Liu Lianxia langsung melembut. "Aku ingin kamu membantuku menemukan seseorang di Nandu atau bahkan di Huaibei." Fang Yu menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata. "Siapa?" Liu Lianxia bertanya. Fang Yu mengeluarkan ponselnya, membuka video pengawasan tentang keturunan Istana Xian yang dikirimkan Xia Xiaoying kepadanya, dan meletakkannya di depan Liu Lianxia. Inilah orang yang bisa menggunakan api ungu. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah membunuh 34 orang di berbagai lokasi di Nandu. Mayat korban dibakar sehitam karbon. "Bantu aku menemukan orang ini," kata Fang Yu. Liu Lianxia menonton sebentar, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Video ini sangat buram sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat gambarnya dengan jelas. Bagaimana saya bisa menemukannya? Ciri-ciri orang ini sangat jelas. Dia adalah seorang pejuang. Tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari seorang master, dan dia menguasai teknik menggunakan api ungu," kata Fang Yu. "Oke, aku akan membantumu mengawasinya." Liu Lianxia tidak bisa menolak. "Juga, aku ingin mencari tempat tinggal di Nandu. Apakah kamu punya rekomendasi bagus?" tanya Fang Yu. "Apakah kamu akan tinggal di Nandu selamanya?" Ekspresi Liu Lianxia berubah. "Ya, ada apa?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Liu Lianxia hampir menangis. Baginya, Fang Yu adalah mimpi buruk. Dan daerah di mana dia paling sering berpindah adalah Nandu. Jika Fang Yu tinggal di tempat seperti ini, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Dia akan memperlakukanku seperti sapi. Saya tidak punya rekomendasi yang baik, dan saya tidak menyarankan Anda untuk tinggal di Nandu. Sewa di sini sangat mahal, kata Liu Lianxia, mencari alasannya. "Uang bukan masalah," kata Fang Yu. "Aku tidak tahu banyak tentang itu," kata Liu Lianxia. "Baiklah kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri," kata Fang Yu. Liu Lianxia melirik ke arah waktu, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, "Aku masih punya tugas yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi." Setelah berdiri, dia melihat ke arah Fang Yu di depannya, dan sebuah ide muncul di benaknya. Untuk tugas selanjutnya, dia tidak mau mengambil resiko apapun, dia hanya ingin mendapatkan reward yang besar di tangannya. Fang Yu di depannya, bisa mengurangi risiko itu untuknya. "Kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang, kan?" Liu Lianxia mengedipkan matanya yang menawan dan bertanya. "Tidak." Fang Yu menyesap air es dan berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membantuku menyelesaikan tugas?" "Tugas yang sangat sederhana," Liu Lianxia bertanya dengan mata indahnya yang berbinar. "Jika Anda dapat membantu saya menemukan tempat tinggal gratis, saya setuju untuk membantu Anda." "Ini kesepakatan yang adil," kata Fang Yu ringan. "Setuju." Ekspresi Liu Lianxia berhenti, dan kemudian dia setuju. Fang Yu menaiki BMW Liu Lianxia dan pergi ke tujuan. "Kemana kita akan pergi sekarang?" Fang Yu bertanya. "Pergi ke Hotel Nandu dan menghadiri pesta makan malam." "Tujuan saya adalah menjadi salah satu orang di pesta makan malam itu," jawab Liu Lianxia. "Apa misimu?" "Bunuh dia." Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. "Tidak,
Aku hanya perlu mendapatkan cincin darinya. Liu Lianxia melirik Fang Yu dan berkata, aku meminta bantuanmu karena aku ingin kamu berurusan dengan pengawalnya. Hanya, jika dia memiliki pengawal. Itu saja. Fang Yu bertanya. Ya, itu dia, jawab Liu Lianxia. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah hotel yang didekorasi dengan mewah. Hotel Nandu. Meski namanya sangat sederhana, ini adalah restoran Cina paling terkenal dan mewah di Nandu. Selebriti di Huaibei pasti memilih tempat ini untuk mengadakan berbagai jamuan makan. Jelas ada jamuan makan yang diadakan di sini hari ini juga. Dari depan pintu parkir, karpet merah digulirkan. Liu Lianxia hari ini mengenakan gaun biru tua, yang cocok untuk menghadiri jamuan makan. Namun apa yang dikenakan Fang Yu sepertinya tidak pada tempatnya, hanya kemeja dan celana sederhana. Keduanya berjalan ke pintu hotel. Liu Lianxia menyerahkan undangan, dan berjalan masuk bersama Fang Yu. Bab 247. Ini adalah pesta pernikahan yang diadakan oleh Liang Chaoxiong, orang super kaya di Huaibei, dan memiliki cucu yang baru berumur 1 bulan. Liu Lianxia berbisik kepada Fang Yu sambil berjalan menuju aula. Setidaknya ada 60 meja di aula. Seorang pria parubaya dengan pakaian formal berdiri di platform tinggi di depannya, memberikan pidato. Orang ini adalah Liang Chaoxiong, kata Liu Lianxia. Selamat datang semuanya untuk menghadiri upacara bulan purnama cucuku tercinta. Para tamu di aula semuanya fokus pada Liang Chaoxiong, dan tidak ada yang memperhatikan Fang Yu dan istrinya yang baru saja memasuki ruang perjamuan. Liu Lianxia melihat sekeliling, mencari sasarannya. Segera, matanya berbinar. Itu dia. Di mana Liu Lianxia melihat, ada seorang pria muda yang duduk. Pria ini berkacamata, berkulit putih, dan berpenampilan cukup anggun. Saat ini, dia sedang melihat ke arah Liang Chaoxiong yang sedang berbicara di atas panggung, dengan tangan terlipat dan diletakkan di atas meja. Di jari tengah tangan kanannya, dia memakai cincin emas gelap. Tidak ada berlian atau batu giok pada cincin itu, hanya beberapa pola yang berantakan. Bagaimanapun Anda melihatnya, cincin ini hanyalah hiasan biasa. Hanya untuk cincin seperti itu, majikan sebenarnya bersedia membayar gaji setinggi itu. Liu Lianxia bertanya-tanya apakah dia telah menemukan orang yang salah. Tetapi mata Fang Yu sedikit berkedip. Cincin ini sama sekali tidak biasa seperti yang terlihat. Meski berdiri jauh, Fang Yu masih bisa merasakan aura dingin yang terpancar. Nama orang ini adalah Chu Yun, dan dia adalah seorang ahli bedah plastik terkenal di Nandu. Liu Lianxia menundukkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya, mengklik foto orang yang ditarget, yang dikirimkan kepadanya oleh majikannya, lalu membandingkannya dengan orang yang di depannya. Bandingkan. Itu dia. Walaupun dia sedikit bingung dengan cincin biasa itu, sebagai tentara bayaran, dia hanya perlu menyelesaikan tugas majikan. Jangan repot-repot dengan yang lain. Liu Lianxia mengamati sebentar dan berkata, Chu Yun ini hanya seorang dokter. Dia mungkin tidak menyewa pengawal, pokoknya, aku akan menemuinya sebentar dulu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Fang Yu bertanya. Jalan saja ke sini dengan santai. Lagi pula tidak akan ada yang memperhatikanmu. Saat kamu melihatku meninggalkan hotel nanti, ikuti saja aku dan pergi, kata Liu Lianxia. Tidak masalah. Fang Yu mengangguk. Mulai sekarang, kita akan bertindak seolah-olah kita tidak mengenal satu sama lain. Setelah Liu Lianxia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Liang Chaoxiong masih berbicara, sementara Fang Yu berdiri di sana dan melihat cincin di tangan Chu Yun. Mengapa cincin itu memancarkan aura dingin? Tepat ketika Fang Yu sedang berpikir, Chu Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Fang Yu. Mata Chu Yun sangat lembut dan dia sedikit tersenyum pada Fang Yu. Fang Yu tidak menanggapi, tetapi langsung berjalan ke samping. Chu Yun melihat sosok Fang Yu yang pergi dan sedikit menyipitkan matanya. Baru saja dia merasakan cincin di jari tengah tangan kanannya agak panas. Dia tahu itu adalah peringatan. Cincin itu hanya akan berperilaku seperti ini ketika menghadapi ancaman. Siapa orang ini?
Chuyun menyentuh cincinnya dan berpikir dalam hati. Pada saat ini, siluet cantik tiba-tiba menarik seluruh perhatiannya. Kecantikan, keindahan tertinggi, wajah sempurna, sosok ikonik, dan mata rubah berair yang menawan. Yang lebih memprihatinkannya adalah, tubuh wanita itu memancarkan aroma keperawanan. Ini benar-benar yang terbaik. Cincin, kamu diberkati lagi. Chuyun menjilat bibirnya dan berkata dalam hatinya. Tepat ketika Chuyun memikirkan hal ini, wanita itu sudah berjalan di depannya. Halo, Dr. Chu. Nama saya Jiang Xiaohua. Saya punya beberapa pertanyaan tentang operasi plastik dan ingin meminta saran dari Anda. Kata Liu Lianxia sambil tersenyum. Domba kecil itu benar-benar datang ke rumahku. Mata Chuyun berkilat hangat dan menggoda, lalu dia menunjukkan senyuman lembut dan sopan, dan berkata, "Halo, Nona Jiang. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda konsultasikan?" Saat ini, Fang Yu sedang berkeliaran di ruang perjamuan. Saat berkeliling, dia melihat seorang kenalan. Itu adalah Han Qi yang pernah dia temui di Gunung Baichuan. Han Qi sedang duduk di meja makan yang paling dekat dengan platform tinggi, mengobrol dengan orang-orang di sebelahnya. Selanjutnya, silakan nikmati makananmu. Liang Chaoxiong akhirnya menyelesaikan pidatonya dan turun dari panggung. Pada saat ini, Fang Yu melihat makanan lezat di meja di sekitarnya dan merasa sedikit terharu. Dia baru saja berada di restoran dan tidak cukup makan. Jadi, dia menemukan tempat duduk kosong, langsung duduk, mengambil sumpitnya dan mulai makan. Pada jamuan makan seperti ini, orang-orang di meja yang sama kemungkinan besar tidak akan saling mengenal. Oleh karena itu, tidak ada yang mempertanyakannya. Namun, karena pakaian Fang Yu terlalu sederhana, dia terlihat tidak pantas di jamuan makan seperti ini, dan orang-orang mau tidak mau melihatnya beberapa kali. Fang Yu tidak peduli, dia menundukkan kepalanya dan makan. Hidangan di atas meja cukup banyak, dan semuanya terbuat dari bahan-bahan mahal yang mahal, seperti balon, lobster, kerapu, dan makanan laut lainnya. Fang Yu makan dengan sangat gembira sehingga dia bahkan tidak mengangkat kepalanya beberapa kali. Perlahan, dialah satu-satunya yang makan di seluruh meja. Mejanya dipenuhi sisa-sisa makanan laut. Tamu-tamu lain di meja semuanya memandang Fang Yu dengan ekspresi aneh. Anak siapa ini? Apakah Anda tidak lagi dilindungi undang-undang? Apakah Anda belum pernah makan makanan laut di kehidupan sebelumnya? Direktur Liang, masih ada yang harus kuurus, jadi aku pergi dulu. Han Qi, yang duduk di meja yang sama dengan Liang Chaoxiong, berdiri dan berkata, "Baiklah Tuan Han. Datang dan duduklah di rumah saya jika Anda punya waktu. Saya akan menyiapkan anggur merah yang enak dan menunggu kedatangan Anda." Liang Chaoxiong berkata sambil tersenyum. Han Qi tersenyum sedikit, berbalik dan pergi, menuju keluar hotel. Ketika melewati beberapa meja terakhir, dia melihat Fang Yu dengan setumpuk sisa makanan laut di depan meja. Itu dia. Kenapa dia ada di sini? Adegan di mana Fang Yu meninju roh batu yang terbuat dari Tiandouyan di kaki Gunung Baichuan masih tergambar jelas di benaknya. Saat itu, Han Qi sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Kemudian, Han Qi ingin berbicara dengan Fang Yu sendirian, tetapi Fang Yu menghilang. Tanpa diduga, dia bertemu Fang Yu lagi di jamuan makan hari ini. Han Qi menunjukkan senyuman di wajahnya dan melangkah maju. Semua orang di meja ini sepertinya mengenal Han Qi. Melihat Han Qi mendekat, ekspresi semua orang berubah. Mereka segera berdiri dan menyapa Han Qi dengan hormat, "Halo, Tuan Han." Han Qi mengabaikan orang-orang ini, berjalan langsung ke arah Fang Yu, tersenyum dan berkata, "Tuan Fang, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini." Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Han Qi, dan berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Tidak apa-apa, aku hanya ingin ngobrol sebentar dengan Tuan Fang." Senyum di wajah Han Qi tidak berkurang. Fang Yu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Han Qi, yang memiliki temperamen lembut. "Apa yang harus kubicarakan denganmu?" Fang Yu menoleh dan terus menghancurkan kaki kepiting raja di piring. Han Qi tampak sedikit kaku.
Ekspresi tamu lain di sekitarnya berubah. Apakah pemuda ini tahu dengan siapa dia berbicara? Ini Han Qi, tuan muda Han dari keluarga Han. Dia terkenal kejam dan tanpa ampun, dan dia pasti akan membalas Anda. Jika Anda menyinggung perasaannya, dia dapat menghancurkan keluarga Anda dalam semalam. Tuan Fang, tidak perlu terburu-buru menolak. Mungkin saya bisa memberi Anda beberapa informasi yang sangat berguna. Misalnya, musuh potensialmu. Han Qi sedikit menyipitkan matanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Fang Yu menoleh ke arah Han Qi dan berkata, musuh. Kita tidak bisa membicarakan hal itu di sini. Jika Tuan Fang tertarik, kita bisa mendiskusikannya secara detail di luar. Han Qi mengeluarkan kipas kertas ciri khasnya dari saku bagian dalam jaketnya, dan menggoyangkannya. Tunggu sebentar, tunggu sampai aku selesai makan kaki kepiting ini, kata Fang Yu. Tidak masalah. Han Qi tersenyum tipis dan duduk di sebelah Fang Yu. Saat ini, Liu Lianxia sudah mengobrol dengan penuh semangat dengan Chu Yun. Nona Jiang, mengapa Anda tidak pergi ke klinik saya untuk melanjutkan pembicaraan? Saya rasa kita perlu mendiskusikan sudut emas pipi Anda secara mendalam, kata Chu Yun sambil tersenyum. Baik. Liu Lianxia menginginkannya. Dia telah mengobrol dengan Chu Yun begitu lama, hanya untuk mencari kesempatan untuk menyendiri. Kalau begitu ayo pergi. Chu Yun tersenyum cerah. Di bawah tatapan iri orang-orang di sekitar mereka, Chu Yun dan Liu Lianxia berjalan keluar hotel bersama. Oh, inilah manfaat dokter bedah plastik. Banyak sekali wanita yang berinisiatif mengandalkan mereka. Ngomong-ngomong, wanita ini cantik sekali, kenapa dia perlu operasi plastik? Kamu tidak mengerti. Kecintaan wanita pada kecantikan sama dengan cinta pria pada uang. Keinginan mereka tidak terbatas. Melihat kedua orang itu pergi, beberapa pria berbisik. Mobilku tidak diparkir di sini. Itu di garasi bawah tanah. Ayo turun dan ambil mobilnya, kata Chu Yun. Baik, jawab Liu Lianxia. Dia merasa sangat bangga. Chu Yun benar-benar terpesona olehnya, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan pesona. Misi ini diselesaikan dengan mudah. Keduanya berjalan ke garasi bawah tanah bersama. Saat ini, garasi bawah tanah sepi dan tidak ada orang lain. Berjalan ke mobil Mercedes-Benz hitam, Chu Yun membukakan pintu untuk Liu Lianxia dan berkata dengan sopan, Nona Jiang, silakan masuk ke dalam mobil. Liu Lianxia naik ke kursi penumpang, lalu Chu Yun naik ke kursi pengemudi dan menutup pintu. Sekarang adalah waktu terbaik. Mata Liu Lianxia bergerak sedikit dan dia sedikit melambaikan tangan kanannya. Aroma menawan langsung memenuhi seluruh gerbong. Ekstasi. Chu Yun, yang hendak menyalakan mobil, matanya langsung menjadi kabur. Kesuksesan. Liu Lianxia tampak bahagia, meraih tangan kanan Chu Yun, dan hendak melepas cincin di jari tengah kanannya. Tapi begitu dia menyentuh permukaan cincin, dia merasa panas. Liu Lianxia berseru dan tanpa sadar menarik tangannya. Pada saat ini, mata Chu Yun tiba-tiba kembali jernih. Benar saja, Anda punya niat lain. Pantas saja cincinku terus mengirimkan peringatan. Chu Yun memandang Liu Lianxia di depannya dengan senyuman dingin. Bab 248. Setelah makan dan minum, Fang Yu dan Han Qi keluar dari Hotel Nandu bersama-sama, berjalan ke Rolls-Royce yang terbentang, dan masuk. Hanya ada satu pengemudi dan tidak ada orang lain di dalam mobil. Katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu, kata Fang Yu. Han Qi memandang Fang Yu di depannya, tersenyum, dan berkata, Tuan Fang, Anda pasti masih ingat Chen Luo yang Anda temui di Gunung Baichuan, kan? Chen Luo. Fang Yu mendapat kesan bahwa orang ini memiliki aura kuno yang samar, yang menarik perhatiannya saat itu. Ingat, jawab Fang Yu. Kamu baru bertemu dengannya sekali, jadi kamu mungkin tidak tahu banyak tentang dia. Izinkan aku memperkenalkan orang ini kepadamu secara mendetail. Han Qi menggoyangkan kipas kertas di tangannya dan berkata, proses pertumbuhan Chen Luo tidak dapat digambarkan sebagai keajaiban. Sampai usia 15 tahun, Chen Luo tampak biasa-biasa saja dalam hal bakat seni bela diri, Iki, dan Eki.
Tetapi sejak kecelakaan mobil ketika dia berumur 15 tahun, keseluruhan pribadi Chen Luo telah berubah. Ketika dia berusia 15 tahun, dia masih merupakan seniman bela diri tingkat 5 bawaan. Namun setelah kecelakaan mobil pada usia 15 tahun, dia tiba-tiba mendapat pencerahan, dan latihan seni bela dirinya berkembang pesat. Dari bawaan dan menjadi seorang master, dia hanya butuh waktu 2 tahun. Hanya butuh 3 tahun untuk dipromosikan dari Grandmaster menjadi Master Bela Diri. Sekarang dia berumur 26 tahun, dan dia sedang bersiap untuk mundur dan mencoba menerobos ke alam suci. Setelah mengatakan ini, Han Qi berhenti, memandang Fang Yu, dan bertanya, "Tuan Fang, menurut Anda apakah proses pertumbuhan seperti ini normal?" Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Jika apa yang dikatakan Han Qi benar, maka Chen Luo dan Xiao Chen sangat mirip. Menurut informasi Xia Xiaoying, Xiao Chen juga tiba-tiba mendapat pencerahan ketika ia berusia 8 tahun. Sejak saat itu, ia menjadi seorang jenius seni bela diri dan berlatih dengan cepat. Situasi ini, tentu saja belum bisa dikatakan normal. Satu hal lagi. Dikatakan bahwa, dalam kecelakaan mobil Chen Luo, ketika dia dikirim ke rumah sakit, dokter memutuskan bahwa Chen Luo sudah meninggal. Tapi kemudian, Chen Luo terbangun tanpa bisa dijelaskan. Han Qi berkata perlahan. Setelah bangun tidur, selain peningkatan bakat seni bela diri, seluruh temperamen Chen Luo berubah drastis. Dia tiba-tiba menjadi sangat dewasa. Dia sering melontarkan komentar yang mengejutkan, dan kata-kata yang dia ucapkan tidak sesuai dengan usianya. Rentang usia sama sekali tidak konsisten. Tapi sayang sekali, Chen Luo dan saya tidak saling mengenal saat itu. Kalau tidak, saya seharusnya bisa dengan jelas mendeteksi perubahan pada dirinya sebelum dan sesudah kecelakaan mobil. Fang Yu memandang Han Qi dan bertanya, "Setelah banyak bicara, apa yang ingin kamu ungkapkan?" "Saya baru saja memperkenalkan Chen Luo kepada Tuan Fang. Apa tidak ada yang istimewa tentang hal itu?" tanya Han Qi sambil tersenyum. "Aku tidak kenal dia, jadi tidak ada gunanya kamu bicara terlalu banyak," kata Fang Yu. "Tentu saja masuk akal. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa kamu memiliki musuh potensial?" Han Qi berkata dengan tatapan dingin di matanya. "Maksudmu, Chen Luo adalah musuh ini?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Han Qi terkekeh dan tidak menjawab secara langsung. "Aku ingat. Kamu sebelumnya mempunyai hubungan yang baik dengannya, tetapi sekarang kamu berselisih." Fang Yu bersandar ke belakang dan bertanya. "Aku hanya mengagumi wajah tampannya. Hubungan pribadi kami tidak begitu baik," kata Han Qi dengan tenang. "Aku ingat, Chen Luo dan aku juga tidak ada hubungannya satu sama lain, kan?" kata Fang Yu. "Tapi kamu telah mengambil apa yang dia inginkan." Han Qi menyingkirkan kipas kertas dan berkata. "Oh, maksudmu mata air Hongling." Fang Yu tiba-tiba sadar. "Itu bukan Hongling Kuan, tapi pembuluh nada spiritualnya," ujar Han Qi lagi. Namun sayangnya, Fang Yu tidak memberikan reaksi khusus sama sekali. "Menurut apa yang saya tahu, Chen Luo sangat mudah tersinggung sejak dia kembali dari Gunung Baichuan. Baru-baru ini, dia bersiap untuk mundur, dan bersumpah untuk menerobos ke alam suci. Saya pikir, sudah jelas siapa yang menjadi targetnya," kata Han Qi. "Oke, aku mengerti." Fang Yu menggeliat dan berkata. "Jika dia ingin datang kepadaku, datanglah. Lagi pula, aku akan berada di Nandus sementara ini." Setelah mengatakan itu, Fang Yu hendak keluar dari mobil. Ekspresi Han Qi sedikit berubah dan dia berkata, "Tuan Fang, apakah Anda ingin bertarung melawan Chen Luo sendirian?" "Tidak. Lebih tepatnya, itu akan melawan seluruh keluarga Chen." Mendengar Han Qi berbicara tentang keluarga Chen, Fang Yu tiba-tiba teringat Chen Yi yang telah berjanji untuk mengalihkan kepemilikan batu Tiandou kepada Qin Yimo di pulau itu. Dia mendengar Qin Yimo berkata beberapa waktu lalu, bahwa anak ini sepertinya menyangkalnya. Jadi, Fang Yu berbalik dan bertanya pada Han Qi, apakah ada seseorang di keluarga Chen yang bernama Chen Yi? Han Qi tertegun dan mengangguk. "Siapa orang ini? Apa statusnya di keluarga Chen?"
Fang Yu bertanya lagi. Pria ini adalah kakak laki-laki Chen Luo. Dia adalah orang paling biasa-biasa saja di generasi keempat keluarga Chen. Jangan sebutkan itu, kata Han Qi dengan nada menghina. Oh, baiklah. Fang Yu mengangguk. Tuan Fang, saya pikir Anda tidak begitu memahami kekuatan keluarga Chen. Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, Han Qi mengerutkan kening dan berkata, di antara keluarga seni bela diri di wilayah Huaibei, diakui bahwa kekuatan dan fondasinya adalah yang terkuat. 3 keluarga terkuat adalah, keluarga Zheng, keluarga Chen, dan keluarga Han. Di antara mereka, keluarga Zheng memiliki fondasi yang terkuat. Ada 4 tetua setingkat raja bela diri, tetapi sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi pada mereka baru-baru ini. Namun, berita tersebut telah diblokir, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, ada keluarga Chen dan keluarga Han kami. Kekuatan dan latar belakang keluarga kedua keluarga kami hampir sama. Tuan Fang, saya telah melihat keahlian Anda dengan mata kepala sendiri, dan tahu seberapa kuat Anda. Namun, jika tidak terjadi apa-apa, Chen Luo akan segera menerobos ke ranah Martial Saint. Seberapa kuat Martial Saint? Saya pikir, Anda tentu mengetahuinya. Jika Anda ingin bertarung melawan seorang suci bela diri sendirian, dan di belakangnya, 3 keluarga seni bela diri teratas di Huaibei, maka tingkat keberhasilannya hampir 0. Han Qi berkata dengan mata sedikit tegas. Faktanya, Fang Yu sudah melihat tujuan Han Qi. Itu tidak lebih dari mencoba memenangkannya untuk bekerja sama dan melawan Chen Luo dan keluarga Chen. Tapi yang paling tidak diminati Fang Yu, adalah berpartisipasi dalam perjuangan antara apa yang disebut keluarga aristokrat ini. Alasan mengapa saya mengatakan begitu banyak hal kepada Tuan Fang hari ini, adalah karena saya berharap Tuan Fang dapat memahami situasinya dan memilih sekutu yang tepat. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di Huaibei, keluarga Han kami jelas merupakan sekutu berkualitas tinggi. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami pasti dapat memberi Anda bantuan dan manfaat terbesar. Han Qi akhirnya mengungkapkan pikirannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Namun, saat ini dia merasakan sesuatu yang aneh. Keanehan itu berasal dari bekas yang tertinggal di tubuh Liu Lianxia. Fang Yu begitu asyik makan di jamuan makan tadi sehingga dia melupakan keberadaan Liu Lianxia. Fang Yu mengerutkan kening dan segera mengaktifkan tandanya. Kemudian, dia bisa melihat apa yang dilihat Liu Lianxia. Cuyun, seorang pria lembut berkacamata, sedang menatap Liu Lianxia dengan senyum cabul. Dan Liu Lianxia sepertinya dikendalikan oleh suatu kekuatan, tidak bisa bergerak sama sekali. Tentu saja, dia bukan orang biasa, pikir Fang Yu dalam hati. Pada saat yang sama, dia membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Tidak perlu bekerja sama. Aku harus pergi dulu, kata Fang Yu pada Han Qi. Melihat sosok Fang Yu yang pergi, mata Han Qi dipenuhi rasa dingin. Sebagian besar dari apa yang baru saja dia katakan adalah benar. Di antara 3 keluarga di Huaibei, keluarga Zheng saat ini menjadi keluarga dominan, sedangkan keluarga Chen dan keluarga Han memiliki peringkat yang sama. Namun dilihat dari situasi perkembangan masing-masing keluarga saat ini, keluarga Han telah tertinggal. Keluarga Chen memiliki Chen Luo, monster yang saat ini sedang berlari ke alam suci, dan akan segera membuang keluarga Han. Jika Chen Luo benar-benar dapat menerobos ke ranah Martial Saint, maka status keluarga Chen kemungkinan besar akan langsung melampaui status keluarga Zheng. Mengenai hal ini, keluarga Han juga mengirim orang untuk bernegosiasi dengan keluarga Zheng. Namun, keluarga Zheng, yang memiliki fondasi yang kuat dan sangat sombong, sama sekali tidak memperhatikan keluarga Han dan keluarga Chen, dan tidak berniat bekerja sama dengan keluarga Han. Dan Han Qi, setelah melihat kekuatan Fang Yu di Gunung Baichuan, sudah ingin memenangkan hati Fang Yu. Ketika dia bertemu Fang Yu di sini hari ini, dia melangkah maju untuk berbicara tanpa ragu-ragu. Namun, reaksi Fang Yu membuatnya sangat tidak senang. Dia mengatakan hampir semua yang bisa dia katakan, tetapi Fang Yu masih terlihat acuh tak acuh dan jelas menolak permintaan kerjasamanya.
Ini bahkan sedikit memalukan bagi Han Qi. Karena kamu sangat percaya diri, mari kita tunggu dan lihat. Saya yakin kamu akan segera kembali kepadaku. Mata Han Qi dipenuhi dengan rasa dingin, dan dia memberi isyarat kepada pengemudi di depan untuk mengemudi. Di garasi bawah tanah. Saat ini, Liu Lianxia sedang duduk di kursi penumpang, terengah-engah tetapi tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia tidak menyangka cincin biasa di tangan Chu Yun akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Awalnya, dia ingin menggunakan metode yang kuat untuk mengendalikan Chu Yun. Tanpa diduga, saat dia hendak mengambil tindakan, cincin Chu Yun bersinar dengan seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Setelah pancaran cahaya ini menghilang ke dalam tubuh, Liu Lianxia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Chu Yun mendekati wajah Liu Lianxia yang sempurna dan menawan dan menarik napas dalam-dalam. Kamu wangi sekali. Chu Yun memandang Liu Lianxia dengan hanya keinginan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang merepotkan, meskipun dia telah memetik bunga yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih penting lagi, wanita ini masih perawan. Bab 249. Untuk cincin di tangannya yang perlu terus-menerus menyerap energi yin wanita untuk mempertahankan fungsinya, tidak diragukan lagi ini adalah suplemen yang bagus. Kamu menginginkan cincinku, kamu sangat berani. Hal ini lebih penting bagiku daripada kehidupan. Chu Yun memandang Liu Lianxia dan tersenyum bercanda. Dulunya ia hanya seorang ahli bedah plastik biasa, tidak berbeda dengan dokter lainnya. Ia hanya bekerja dan pulang kerja setiap hari, antara jam 2 hingga 1 baris. Tapi sejak dia mengambil cincin ini dari tempat sampah, hidupnya berubah drastis. Dengan cincin tersebut, ia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan tubuh orang lain. Selain itu, ada juga kemampuan mendistorsi ruang. Cincin ini langsung membawa hidupnya ke puncaknya. Namun, cincin ini bukannya tidak terbatas. Sesekali, ia perlu menyerap yin qi. Semakin banyak energi yin yang diserap setiap kali, semakin kuat cincin tersebut dan semakin lama masa manfaatnya. Sejak itu, Chu Yun telah berubah menjadi tukang tumpuk humanoid, dan kebutuhannya akan wanita semakin meningkat. Namun kini, Liu Lianxia di hadapannya adalah wanita tercantik, menawan, dan memikat yang pernah ia temui seumur hidupnya. Melihat Liu Lianxia yang menawan, Chu Yun tidak bisa menahannya. Dia melihat sekeliling. Saat ini, tidak ada orang lain di garasi bawah tanah dan sangat sepi. Karena tidak ada siapa-siapa, ayo lakukan di sini. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Liu Lianxia mengenakan rok tali ikat panjang hari ini, memperlihatkan leher dan bahunya yang berkulit putih. Tarik ke bawah gendongan di bahu kirimu, kata Chu Yun sambil tersenyum nakal. Begitu kata-katanya keluar, sepertinya ada kekuatan magis. Tangan Liu Lianxia sebenarnya terangkat secara otomatis, dan seperti yang dikatakan Chu Yun, dia menarik gendongan di bahu kirinya, memperlihatkan bahunya sepenuhnya. Mata indah Liu Lianxia memerah, dan matanya berkaca-kaca. Dia tidak pernah menyangka bahwa tugas yang dia pikir dapat diselesaikan dengan mudah akan berakhir seperti ini. Melihat Chu Yun yang penuh nafsu di hadapannya, Liu Lianxia hanya merasakan keputusasaan di hatinya. Tarik lagi gendongan di bahu kananmu, lanjut Chu Yun. Klik. Pada saat ini, pintu mobil yang tertutup di belakang Chu Yun tiba-tiba dibuka paksa. Ekspresi Chu Yun berubah dan dia berbalik. Saat ini, cincin di jarinya semakin panas. Berbahaya. Sebelum Chu Yun benar-benar bisa berbalik, dia merasakan kekuatan besar menariknya keluar dari mobil. Kamu adalah, Chu Yun diangkat ke udara oleh Fang Yu, wajahnya sedikit pucat. Dia mengenali Fang Yu di depannya, pemuda yang pernah melihatnya sebelumnya di hotel. Apakah wanita ini punya kaki tangan? Kamu begitu bernafsu sehingga kamu ceroboh. Chu Yun sedikit marah, tapi tidak takut. Sejak dia mendapatkan cincin itu, banyak orang yang ingin menyentuhnya. Tapi hasilnya, mereka semua dibunuh olehnya. Prajurit manapun tidak berguna di depan cincinnya. Chu Yun berpikir seperti ini, mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan cincin itu ke kepala Fang Yu.
Seberkas cahaya putih muncul di cincin itu dan menghilang dari dahi Fang Yu dalam sekejap. Cuyun memasang ekspresi bercanda di wajahnya dan berkata, "Biarkan aku pergi." "Bagus." Fang Yu meraih Cuyun dan menamparnya dengan keras ke tanah. Ledakan. Suara teredam bergema di garasi bawah tanah. Cuyun menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah kesakitan. Dia memandang Fang Yu yang berdiri di depannya dengan ekspresi ngeri. Bagaimana bisa? Sinar cahaya putih itu dengan jelas menembus dahi Fang Yu. Mengapa tubuh Fang Yu masih di luar kendalinya? Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Fang Yu menatap Cuyun yang tergeletak di tanah dan bertanya dengan tenang. Cuyun tidak berkata apa-apa, mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan kanannya. Cincin itu bersinar dengan cahaya putih lagi. Pada saat yang sama, Cuyun meninju. Beberapa retakan muncul di udara di depan tinju Cuyun, seperti pecahan kaca yang ditembus. Pada saat yang sama, kekuatan besar menghantam Fang Yu. Retakan. Fang Yu terkena serangan langsung oleh kekuatan besar ini dan terbang mundur. Cuyun berjuang untuk bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Fang Yu yang terlempar puluhan meter jauhnya karena pukulannya, Cuyun menunjukkan senyuman dingin dan berkata, "Banyak orang mengetahui kekuatan cincinku, tetapi cincinku tidak pernah diambil. Tahukah kamu kenapa? Karena aku akan membunuh siapapun yang berani berpikiran jahat tentang cincinku." Nada bicara Cuyun tiba-tiba berubah dingin. Fang Yu melihat cincin bercahaya putih di tangan Cuyun, matanya bergerak sedikit. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan tadi bukanlah energi sebenarnya atau energi lain dalam pengertian tradisional. Itulah kekuatan luar angkasa. Namun, retakan yang muncul di langit bukanlah fragmentasi ruang yang sebenarnya. Pukulan itu saja menyebabkan seluruh ruang langsung terdistorsi, menyebabkan tekanan udara meledak, menyebabkan retakan. Kekuatan besar yang diderita Fang Yu adalah energi yang meledak setelah ruang itu diperas. Sebuah cincin yang sebenarnya dapat mengubah ruang. Fang Yu sangat penasaran dengan cincin ini. Saat ini, Cuyun sedang berjalan menuju Fang Yu. Cuyun sendiri belum pernah melatih tubuhnya atau berlatih seni bela diri Guo. Tubuhnya adalah tubuh yang fana, bahkan mungkin sedikit lemah karena kesenangan yang berlebihan. Tapi selama cincin ini ada, dia tidak takut pada musuh manapun. Cuyun berjalan ke posisi sekitar 10 meter dari Fang Yu dan meninju lagi. Retakan. Udara di depan tinju itu pecah lagi. Pada saat yang sama, kekuatan besar menghantam Fang Yu. Ledakan. Terdengar suara keras, dan tanah tempat Fang Yu berada penyok. Tapi Fang Yu tidak mundur selangkah, masih berdiri di tempatnya. Dia mengangkat tangan kanannya ke arah Cuyun. Bola ki merah muda mengembun di telapak tangan kanannya dan meledak ke arah Cuyun. Ekspresi Cuyun sedikit berubah dan dia meninju lagi. Retakan. Satu demi satu retakan muncul di udara di depannya. Dan energi sejati Fang Yu menghilang seketika saat menyentuh celah ini. Ruang yang terpelintir tidak dapat menampung aliran udara apapun, bahkan energi sejati pun tidak dapat melewatinya. Menarik. Mata Fang Yu menjadi semakin tertarik dan dia melangkah maju. Cuyun hanya berkedip, dan Fang Yu berdiri di depannya. "Saya ingin melihat, seberapa besar Anda dapat memutarbalikkan hukum ruang angkasa," kata Fang Yu ringan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju Cuyun di depannya. Kecepatan pukulannya sangat lambat karena dia takut Cuyun tidak bisa bereaksi. Cuyun dikejutkan oleh Fang Yu yang tiba-tiba muncul di hadapannya, namun peringatan dari cincin itu membuatnya segera sadar. Menghadapi pukulan lambat Fang Yu, Cuyun menunjukkan senyum sinis di wajahnya. "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dalam jarak dekat? Konyol. Berapa banyak prajurit dengan pemikiran seperti ini yang dikejutkan sampai mati oleh pukulannya?" Cuyun mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya ke arah tinju Fang Yu, dan meraung dengan marah. Cincin di tangan kanannya bersinar lebih menyilaukan. Retakan. Beberapa retakan muncul di depan tangan Cuyun. Tinju Fang Yu mengenai celah itu. Ledakan. Seluruh garasi bawah tanah berguncang.
Fang Yu merasakan kekuatan hukum luar angkasa yang sangat kuat, yang mengejutkannya. Ruang di mana retakan itu muncul seperti perisai yang paling keras, menahan tinju Fang Yu. Inilah kekuatan hukum antariksa yang sulit ditembus. Tanah di bawah kaki Fang Yu telah tenggelam sepenuhnya. Chu Yun kaget saat melihat Fang Yu masih berdiri di depannya. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, jika dia menghantam ruang terdistorsi itu secara langsung, dia pasti akan terlempar keluar. Tapi Fang Yu bersikap seolah tidak ada yang salah. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukan saja dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, bahkan kekuatan hukum luar angkasa pun tidak bisa melukai Fang Yu. Ini adalah satu-satunya metode Chu Yun. Kebetulan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan cincin di jari tengah tangan kanannya memanas beberapa saat. Ini menunjukkan bahwa Yin Qi di dalam cincin tidak cukup. Ini perlu mengisi kembali energi Yin. Mengapa hal itu terjadi pada saat ini? Jantung Chu Yun berdetak kencang, merasa ada yang tidak beres. Jika cincinnya gagal saat ini, dia akan dikutuk. Tanpa perlindungan cincin, dia hanyalah orang biasa dengan tubuh kurus, dan tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Fang Yu di depannya. Kamu harus lari cepat. Chu Yun segera mengambil keputusan. Adapun Liu Lianxia, dia sudah lama melupakannya. Selama dia memiliki cincin ini, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu wanita setingkat ini di masa depan. Tapi jika cincin itu hilang, hidupnya pun berakhir. Memikirkan hal ini, Chu Yun berbalik dan pergi. Fang Yu tidak buru-buru mengejarnya. Dia diam-diam mengamati retakan di udara di depannya. Yang bisa dilakukan cincin itu hanyalah mendistorsi ruang, tapi tidak bisa merusak ruang. Ruang itu seperti spons, Anda bisa meremasnya menjadi bola kecil, tapi ia akan selalu pulih. Lamanya waktu pemulihan dapat menunjukkan sejauh mana ruang tersebut telah terdistorsi. Retakan di depan Fang Yu benar-benar hilang dalam waktu sekitar 20 detik. Hal ini menunjukkan bahwa derajat distorsi ruang tidak tinggi, bahkan dapat dikatakan sebagai distorsi kecil. Saat ini, Chu Yun sudah berlari kembali ke mobil dan hendak masuk ke dalam mobil. Namun sebelum dia bisa duduk, dia merasa tubuhnya dikunci oleh suatu kekuatan, membuatnya tidak bisa bergerak. Tampaknya, agak sia-sia bagimu untuk memakai cincin ini. Kekuatannya belum sepenuhnya digunakan sama sekali. Tiba-tiba, Fang Yu muncul di depan Chu Yun dan berkata dengan nada tenang. Bab 250. Chu Yun memandang Fang Yu dengan panik di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan setingkat Fang Yu. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kamu, siapa kamu? Chu Yun membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Fang Yu tidak menjawab kalimat ini, tapi melihat cincin di tangan Chu Yun. Cahaya yang menyinari cincin itu menjadi semakin redup. Oh, apakah masih ada tanggal kadaluarsanya? Fang Yu tertegun. Kamu jangan berpikir untuk mengambil cincin ini. Cincin ini milikku. Itu sudah mengenali pemiliknya. Tidak ada di antara kalian yang bisa mengambilnya. Kata Chu Yun keras. Kenali pemiliknya. Cincin itu tidak ada hubungannya dengan aura tubuhmu. Jelas sekali, cincin ini bukan milikmu sejak awal. Tentu saja kamu menggunakannya untuk melakukan banyak hal buruk, bukan? Fang Yu menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan berkata. Wajah Chu Yun menjadi pucat. Cincin ini memang hanya sesuatu yang dia ambil saat berbelanja. Dan sejak dia mempelajari kemampuan cincin tersebut, dia memang telah menggunakan kemampuan tersebut untuk melakukan banyak hal yang menguntungkan. Membunuh, merampok, mempermainkan wanita. Dia melakukan banyak hal ini dan menikmatinya. Dia awalnya berpikir, bahwa setelah memiliki cincin ini, dia akan menjadi orang terpilih, tanpa batasan dan tidak ada saingan di dunia. Seniman bela diri atau generasi kedua yang kaya manapun tidak ada apa-apanya di hadapannya. Sedangkan bagi wanita, selama dia menggunakan kekuatan cincin, mereka akan lebih mudah diakses. Tanpa diduga, Fang Yu tiba-tiba muncul dan menghukumnya dengan mudah. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Chu Yun. Lalu, dia melepas cincin itu. Wajah Chu Yun menjadi pucat dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Sudah berakhir,
semuanya sudah berakhir. Setelah kehilangan cincinnya, dia menjadi sia-sia lagi. Fang Yu mengabaikan Chu Yun, tetapi mengambil cincin itu di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Cincin itu benar-benar kehilangan kilaunya. Saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat pola aneh di permukaan cincin. Pola-pola ini rumit dan tidak teratur. Fang Yu mengerutkan kening beberapa saat lalu menyerah. Sekarang cincin itu telah meredup sepenuhnya dan berubah menjadi cincin emas gelap biasa. Jika Anda ingin memahami misteri di dalamnya, Anda harus mengembalikannya ke kondisi bersinar sebelumnya. Bagaimana aku bisa menggunakan cincin ini lagi? Fang Yu menatap Chu Yun dan bertanya. Kembalikan cincin itu padaku. Sudah diakui sebagai pemiliknya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya kecuali aku. Selama kamu mengembalikannya kepadaku, aku bisa memberimu sejumlah besar uang. Teriak Chu Yun. Bentak. Fang Yu menamparkan wajahnya, menjatuhkan Chu Yun ke tanah. Chu Yun menjerit dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Fang Yu bertanya dengan dingin. Seluruh tubuh Chu Yun gemetar saat dia bersentuhan dengan mata dingin Fang Yu. Dia tahu jika dia tidak mengatakan apapun, Fang Yu akan benar-benar membunuhnya. Ya, kita harus menyerap Yin Qi, kata Chu Yun dengan suara gemetar. Menyerap Yin Qi? Dalam bentuk apa? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Pakailah untuk berhubungan dengan wanita, kata Chu Yun. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tahu jalan yang benar, dan yang pasti tidak seperti ini. Namun, dia tidak terburu-buru. Fang Yu melihat sekeliling, masih sangat sunyi saat ini. Namun pergerakan barusan jelas akan membuat khawatir orang-orang di atas. Masih harus berangkat dulu. Fang Yu berbalik dan pergi. Tolong serahkan cincin itu padaku, aku benar-benar tidak bisa melakukannya tanpanya. Melihat Fang Yu pergi, Chu Yun menangis terseduh-seduh. Ledakan. Fang Yu menendang Chu Yun pergi, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan pingsan. Kemudian, Fang Yu melihat ke dalam mobil dan ekspresinya sedikit berubah. Pada saat ini, Liu Lianxia telah menurunkan kedua tali bahu rok tali ikatnya, memperlihatkan banyak warna putih. Liu Lianxia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, hanya matanya yang bisa bergerak. Fang Yu tahu bahwa dia dikendalikan oleh energi yang dilepaskan oleh cincin itu. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan tangan, dan menyentuh dahi Liu Lianxia. Ada kilatan cahaya di ujung jari. Energi yang masuk ke tubuh Liu Lianxia langsung hilang. Liu Lianxia tiba-tiba merasakan anggota tubuhnya sadar kembali. Tapi saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya peduli dengan cincin di tangan Fang Yu di depannya. Dia baru saja melihat semua pertarungan antara Fang Yu dan Chu Yun. Misinya selesai. Liu Lianxia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Selama dia memberikan cincin ini kepada majikannya, dia akan mendapat hadiah yang sangat besar. Liu Lianxia mengulurkan tangannya yang cantik dan lembut dan memberi isyarat agar Fang Yu memberinya cincin itu. Apa yang kamu lakukan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Beri aku cincin itu. Aku ingin memberikannya kepada majikanku. Liu Lianxia membuka mata indahnya dan berkata tanpa basa-basi. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, mengapa aku harus memberimu cincin itu? Aku mengambil cincin ini dari tangan Chu Yun, dan sekarang cincin itu secara alami menjadi milikku. Ekspresi Liu Lianxia berubah dan dia berkata, kita dengan jelas setuju, bahwa Anda hanya bertanggung jawab untuk membantu saya. Ya, saya bertanggung jawab untuk membantu. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda sepertinya duduk di kursi penumpang dan tidak melakukan apa-apa, kan? Kata Fang Yu. Aku tidak peduli. Kamu harus memberiku cincin itu. Liu Lianxia tidak bisa mengatakan apapun kepada Fang Yu, dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Liu Lianxia, kamu sepertinya melupakan sesuatu. Nada suara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin. Melihat tatapan Fang Yu, jantung Liu Lianxia berdetak kencang, mengingat rasa sakit karena jiwanya terkoyak. Liu Lianxia tampak pucat dan tidak bisa berkata-kata. Ngomong-ngomong, ayo kita pergi dari sini dulu, kata Fang Yu ringan.
Pada saat yang sama, dia melirik tubuh bagian atas Liu Lianxia dan berkata, "Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menarik pakaianmu." Liu Lianxia tertegun, menundukkan kepalanya, berteriak, dan segera menutupinya. Saat itu, Fang Yu sudah berbalik dan pergi. Di dalam mobil BMW, Liu Lianxia sedang mengemudi, pipinya masih memerah dan sedikit panas. Memikirkan apa yang terjadi di garasi bawah tanah tadi, Liu Lianxia merasa malu dan marah. Tapi memikirkan cincin itu, Liu Lianxia merasa lebih tidak nyaman. "Fang Yu, berikan aku cincin itu. Tidak ada gunanya bagimu untuk memegangnya." Liu Lianxia melirik Fang Yu dan memohon. "Tidak, aku perlu mempelajari cincin ini," kata Fang Yu. "Penelitian. Berapa lama kamu ingin belajar? Setelah penelitian selesai, bisakah kamu memberikannya kepadaku?" Liu Lianxia berkata dengan cahaya terang di matanya. "Setelah penelitiannya selesai, tentu saja saya bisa memberikannya kepada Anda, tetapi mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk mempelajarinya," kata Fang Yu ringan. Wajah Liu Lianxia langsung murung. "Fang Yu, tahukah kamu berapa harga cincin ini yang bisa ditukar?" Liu Lianxia menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata, "Itu bisa ditukar dengan 50 juta. Kamu berikan cincin itu kepadaku, lalu aku akan memberikannya pada majikanku. Setelah ditukar dengan 50 juta, saya bisa memberi Anda 5 juta. Tidak, 10 juta. 50 juta. Jelas sekali bahwa majikannya menyadari kemampuan cincin itu. Namun harga 50 jutaan masih terlalu murah. Jika cincin ini jatuh ke tangan orang kuat di alam master, setidaknya itu akan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Fang Yu memandang Liu Lianxia dan bertanya, "Apakah kamu tahu siapa majikanmu?" "Identitas majikannya? Saya tidak tahu, pihak lain tidak menyebutkan namanya." Liu Lianxia menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia memandang Fang Yu dan ingin terus membujuknya. Saat itu, ponselnya berdering. Setelah melihat nomornya, ekspresi Liu Lianxia sedikit berubah dan berkata, "Itu adalah panggilan dari majikan." "Katakan saja misimu gagal," kata Fang Yu. Liu Lianxia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak punya pilihan selain menjawab telepon. "Halo," kata Liu Lianxia. "Apakah kamu mendapatkan cincinnya?" Suara muda terdengar di pihak lain. "Maaf, aku gagal." Liu Lianxia memandang Fang Yu dengan kebencian dan berkata. Ketika dia mengatakan hal ini, itu setara dengan menyerahkan 50 juta uang kertas. Cincin itu jelas ada di tangan orang di sebelahnya, tapi dia tidak bisa memberitahunya. Ini sangat membuat frustrasi. Liu Lianxia sangat marah hingga matanya merah. Setelah mendengar kata-kata Liu Lianxia, pihak lain terdiam beberapa saat dan berkata, "Kerja sama kita sudah berakhir." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Liu Lianxia meletakkan ponselnya dengan gemetar, menatap Fang Yu di sebelahnya, dan berharap dia bisa menerekamnya dan merobek wajah Fang Yu. Tentu saja, dia hanya berani memikirkannya dan tidak berani melakukannya. Saat ini, di ruang belajar sebuah rumah besar yang jaraknya 100 km. Chen Luo, berpakaian hitam, duduk di sofa di ruang kerja, meletakkan ponselnya, berdiri, dan menatap tajam ke matanya. "Itu saja, ayo kita pergi ke sana sendiri." Untuk mencegah orang-orang tertentu dalam keluarga mengetahui keberadaan cincin itu, Chen Luo tidak mengirim anak buahnya, tetapi menyewa tentara bayaran untuk membantunya mendapatkan cincin itu. Di luar dugaan, tentara bayaran ini justru gagal. Cincin itu sangat penting. Karena tentara bayaran tidak bisa menjatuhkannya, Chen Luo harus mengambil tindakan sendiri. Chen Luo berjalan ke jendela, mengangkat tangan kanannya, dan melihat dua cincin di jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Kedua cincin itu sangat mirip dengan cincin yang baru saja diambil Fang Yu dari tangan Cuyun. Satu-satunya perbedaan adalah kedua cincin di tangan Chen Luo berwarna hitam dan perak. Cincin di tangan Fang Yu berwarna emas gelap. Hanya dengan satu dering terakhir, aku bisa mengumpulkan 3 cincin roh yang membuat sensasi di dunia keabadian. Mata Chen Luo dingin dan dia mengepalkan tangan kanannya.
Pada saat ini, kedua cincin di tangan kanannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan pada saat yang bersamaan.